Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minab yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Ya, ada kembali di The Prime Show, pemirsa. Mas Wib, tadi kita, Bu Susi juga menyampaikan begitu ya, mengenai memang mindset yang ada di dalam Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Tapi tadi disebutkan bahwa ada pemikiran alternatif. Apa yang maksud dengan pemikiran alternatif ini? Jadi tadi Bu Susi udah bilang tuh, jadi presiden dari Demokrat dan Republikan tuh tujuannya sama. Tidak akan mau direvisi oleh Iran, gitu ya. Revisionis power. Caranya yang beda. Nah, sekarang di Republikan sendiri, itu caranya juga beda-beda. Presiden Trump itu mewakili evolusi pendekatan Presiden Amerika dalam menghadapi Iran, yaitu namanya coercive realis tuh. Jadi ofensif realis yang tadi beliau sudah bilang, pendekatannya preventif, menghantam musuh sejauh mungkin yang mencoba melawan, seawal-awal mungkin gitu loh. Tapi dengan cara apa sekarang? Coercive, military di depan, instrumen of national power yang lain di belakang, membackup. Jadi memaksa untuk akhirnya bernegosiasi dan tunduk, itu poinnya. Nah, pendekatan ini di-challenge di kalangan lain di Washington DC. Contoh ya, saya ambil tuh pendapatnya Laksamana William Raven. Dia mantan Panglima Special Operation Command yang menangkap Osama Bin Laden. Beliau mengatakan, penggunaan instrumen of national power militer hanya bisa efektif jika ada way out diplomasi. Itu satu ya. Yang kedua, dari Vali Nazar. Vali Nazar itu profesor Iran, ya, masih keluarganya Iran, tapi sekarang jadi profesor di Johns Hopkins University. Dia menulis buku namanya Grand Strategy of Iran. Dia mengatakan bahwa untuk menaklukkan Iran tuh nggak mungkin sampai Iran menyerah total, surrender, nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah yang namanya negotiated constraint. Nah, jadi mengconstrain perilaku Iran sekarang dengan memberikan sedikit konsesi. Gitu. Jadi yang Iran minta adalah de-escalation bertahap, reciprocal, itu ikutin aja sebagian. Gitu loh. Nah, Amerika nggak mau, Trump nggak mau. Nah, Bu Susi bilang, karena tidak mau kelihatan kalah. Nah, ada lagi pemikiran alternatif yang diwakili oleh Fareed Zakaria, liberalis alirannya. Dia mengatakan, way out-nya hanya yang namanya off-ramp diplomasi. Jadi off-ramp diplomasi itu adalah jika ada pihak yang berkonflik, itu hanya mungkin selesai jika masing-masing itu keluar tanpa malu. Iran tidak kelihatan malu, kalah secara domestik dan internasional, Amerika juga tidak. Mungkin nggak tapi Mas Wib? Trump nggak mau, itu poinnya. Nah, makanya seharusnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC harus bisa menerobos masuk ke ring satu, ya, Trump administration, dan memberikan saran, gitu loh. Nah, kalau saya bisa, saya bukan saya dubesnya. Nah, jadi diberikan saran, masuk ke ring satu di situ, bagaimana Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar memberikan alternate way of thinking, gitu, untuk menghadapi fenomena ini, gitu. Nah, karena kalau tidak, ya, perbedaan yang fundamental secara ontologis, secara ideologis, secara interest, dan cara negosiasinya juga frontal, berbedanya, itu hanya bisa diselesaikan di medan peperangan. Jadi kalau nanti China memang mau membackup Iran, memang betul, ya, terus bergabung dengan Rusia melawan Amerika bersama Israel dan negara Sunni Arab dan Eropa, dan mereka menang, ya mereka yang akan nanti mengatur sistem dunia baru. Gitu. Bu Susi, tadi kalau dikatakan Mas Wib begitu ya, harus ada pemerintah Indonesia ini mungkin bisa untuk menembus ke ring satu atau menjadi alternatif way of thinkingnya dari Donald Trump begitu. Mungkinkah Bu itu? Yang bisa melakukan itu hanya Rusia kayaknya. Karena punya kekuatan ya. Kalau kita sekarang masih prihatin lah, kondisi negara masih prihatin. Kita malah ditekan untuk ART dan sebagainya ya. I think that's it's uncreative to think kita bisa melakukan sesuatu ya. Karena pada saat ini yang bisa mengancam Donald Trump hanya Rusia. Cina tidak mau melakukan itu, jadi hanya Rusia satu-satunya. Pakistan untrustworthy untuk Iran karena terlalu kecil dan
kemungkinan dia akan takluk dengan permintaan Amerika Serikat. Jadi satu-satunya jalan adalah melobi Rusia untuk lebih aktif dalam deeskalasi. Oke, baik Bu Susi. Nah, kita ke Mas Wip lagi. Mas Wip, itu juga sebenarnya dijelaskan tadi kita ngomongin soal Kongres gitu ya Mas Wip ya, karena Bu Susi juga tadi menjelaskan bahwa sebenarnya Trump ini tidak mau terlihat kalah dan dia selalu mementingkan kemauannya dia. Nah, sebenarnya kalau Kongres Amerika sendiri kan tidak pernah bisa melarang Donald Trump. Sebenarnya mungkin itu hal yang biasa atau sebenarnya memang hal yang nggak lazim sih Mas ada di... Saya pernah ambil satu semester tuh, National Security Law di National War College waktu itu. Kesimpulan saya, yang memang diberikan oleh profesor saya, war power resolutions itu ibaratnya adalah pemadam kebakaran tanpa air. Jadi tidak akan pernah bisa menghentikan kehendak presiden untuk berperang. Karena presiden Amerika itu mempunyai keunggulan bisa mendeklar perang duluan, melakukan perang duluan. Ya. Sementara kekuatan dari Kongres itu adalah power of purse, ya, kekuatan untuk ekonomi, keuangan, ya, dukungan logistik. Nah, jadi poinnya begini, saya cuma mengatakan, ya, tidak pernah war power resolution itu berhasil menghambat Presiden Amerika. Sejak tahun 73 peraturan itu dibuat untuk membatasi kekuasaan Presiden mengeksekusi perang dari perang Vietnam. Bahkan tahun 82-84 Presiden Reagan dari Republikan dan kemudian tahun 99 Presiden Clinton dari Demokrat perang di Kosovo dan Serbia, dan setelah itu Obama tahun 2011 dari Demokrat juga di Libya, itu mereka itu tidak memperdulikan war power resolutions. Nah itu. Nah, tapi ada contoh-contoh sukses di mana Kongres itu mempunyai pengaruh untuk membatasi pergerakan perang dari presiden adalah dengan potong budget. Udah. Jadi syaratnya adalah upper house, Senat, dan lower house yang 432 itu ditambah 100, jadi 532, 2/3-nya kompak. Dan mereka mau memotong anggaran. Udah, poin cuma itu aja. Nah, baru itu bisa berhasil. Ada beberapa success story. Nah, sementara Presiden Amerika bukan melanggar hukum juga. Mereka punya argumen, ada celah interpretasi, mereka mengatakan bahwa ini bukan operasi militer yang dimaksudkan di dalam definisi perang itu. Ini adalah low intensity conflict. Makanya saya bilang Trump itu sekarang kembali lagi, ya, seperti apa yang dilakukan Presiden Amerika dari tahun 79, special operation and low intensity conflict. Plus yang namanya coercive diplomasi. Itu yang dilakukan Trump sekarang. Jadi akan berjalan ini sekarang, ya. Walaupun sekarang Freedom Project itu dihentikan sementara, walaupun karena berisiko, ya. Itu sebenarnya pintu untuk melakukan banyak special operation dan low intensity conflict, dan kita nggak boleh lupa, ya. Tahun 52 upaya menjatuhkan Mossadegh itu gagal, diulang 53. Jadi Presiden Trump pun sekarang itu pasti melakukan yang namanya special operation and low intensity conflict, ya, kemungkinan dengan menggunakan United States Special Operation Command dan CIA Special Activity Division untuk men-shaping kondisi di dalam. Nah, karena ini penting nih Mbak, ya, Vali Nazar mengatakan, karena IRGC ini kan hidup dari konflik, denyut nadinya dari konflik, mereka eksis karena adanya konflik. Jadi kalau tidak ada konflik, mereka kehilangan relevansi geopolitik, juga ideologis, relevansi ekonomi dan bisnis. Jadi semakin kuat tekanan dari luar, semakin punya legitimasi di dalam RGC gitu loh. Nah, RGC itu menurut Admiral McRaven, ya sebagai mantan Panglima Special Operation Command-nya Amerika, dia tuh lebar dan dalam. Jadi ini yang harus di-shape di dalam, dan ini saya yakin sedang dilakukan sekarang. Karena Trump berharap 2028 urusan Iran ini selesai. Harapannya gitu loh. Itu poinnya tuh. Apakah berhasil apa tidak? Hanya waktu yang membuktikan. Makanya tadi Ibu Susi bilang, Rusia itu benar. Karena gini, kenapa kita belum perang nih sampai sekarang? Ya karena pasti Tuhan belum menghendaki. Yang kedua, dari manusia kita bahasanya adalah pendekatan realis. Masih ada nuklir. Jadi kekuatan nuklir lain yang mengingatkan. Yang kedua, masih ada pendekatan liberalis. Kita masih saling membutuhkan. Nah, yang bisa Indonesia lakukan tuh Bu Susi, itu hanya pendekatan konstruktivis. Yaitu pendekatan budaya, pendekatan personal untuk menyamakan norma dan identitas sebagai negara demokrasi, ya, dan hubungan baik Indonesia Amerika untuk melakukan pendekatan ke kelompok evangelis di dalam Christian evangelis yang mendukung kebijakan Trump, ya, dengan pendekatan tertentu. Saya tidak bisa salah benar, ya. Indonesia tidak boleh mengambil posisi ideologis, bela Iran, bela Amerika, bela Israel. Saya nggak setuju itu. Kita harus mengerti interest geopolitik kita, gitu, sehingga kita bisa membaca apa yang terjadi dan kita tahu harus bersikap seperti apa, gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wip begitu ya, kita memang tidak mungkin untuk melakukan pendekatan yang terlalu, tapi kita bisa mendekatkan diri dengan budaya, dengan
pendekatan-pendekatan yang sedikit lebih soft gitu ya, Mas ya gitu ya, personal begitu. Mungkinkah Bu ini akan dilakukan dan akan mungkin sedikit membantu atau mempengaruhi Amerika dalam hal ini? Satu, pengamatan saya selama ini dan juga nasihat dari profesor, kamu teliti dulu KBRI itu kerjanya apa, bukan Amerika yang kurang mendalami Indonesia. KBRI menutup pintu. Iya betul. Jadi seringkali tidak mau engage dengan Amerika karena takut. Mereka kan accountability-nya kuat sekali. Nanti mereka menilik soal korupsi, soal bad governance Indonesia. Jadi mereka kebanyakan hanya melakukan atraksi-atraksi angklung dan tarian Bali dan tarian-tarian. Sama sekali tidak ada rationality yang sebanding dengan negara Asia lainnya. Kan ada profesor saya menulis buku tentang Asia in Washington DC. Mereka aktif sekali mendekati NGO, mendekati Kongres, mendekati negara bagian dan sebagainya untuk melakukan engagement. Hanya yang paling utama tentunya kalau kita mempunyai aliansi militer baru efektif dalam mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat. Sedangkan kita ini adalah bebas aktif dan kadang-kadang diragukan apakah mampu untuk menjadi allies yang sesungguhnya. Mas Wib, tanggapannya singkat saja Mas Wib. Oke, jadi kita menghadapi suasana yang kuantum nih sekarang ya. Jadi Presiden Trump dan yang lain-lain ini semua dalam era seperti sekarang itu susah ditebak intensi kapabilitas ya. Yang kedua ya, kita harus mengambil superposition ya. Yang ketiga, semuanya itu entangled. Apa yang terjadi di Hormuz terjadi juga di Indonesia langsung efeknya. Yang keempat, semua kemungkinan itu mungkin. Jadi tidak melihatnya 0 sama 1. Pesan saya untuk KBRI ya, kita harus memainkan peran kuantum tuh. Artinya apa? Duta besar di sana dan juga staf KBRI, KJRI semuanya itu harus bisa mengengage dengan cara yang kreatif, mengeksekusi strategi otonomi kita dalam berdiplomasi, karena kita punya postur foreign policy yang pertama itu bukan sebagai revisionis, tapi penjaga perdamaian, ya, stabilitas dunia melalui peran kita sebagai middle power, mengutamakan diplomasi, dan kita punya rekod ya sebagai negara yang berjuang melalui pendekatan normatif, rule of law, dan juga melakukan pendekatan lewat ASEAN. Saya rasa itu harus dijaga dan harus melakukan. Duta besar dan KBRI bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan birokratis saja, seremonial, tapi harus menjadi war fighter di dalam era kuantum. Itu poin saya itu. Oke, baik, terima kasih Mas Wibowo Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional, juga ada Ibu Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional, telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak berikut ini, tetaplah bersama kami.